Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq. Pada bab berikutnya, bab ke-30, bab liyanzur ila man huwa asfala minhu wa la yanzur ila man huwa fawqahu. Hendaknya dia melihat kepada yang di bawahnya dan jangan dia lihat kepada yang di atasnya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya. Beliau berkata rahimahullahu taala, qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaihi. Jika salah seorang dari kalian melihat kepada orang yang lebih mulia dari dia dari sisi harta dan fisik, maka hendaknya dia melihat kepada yang di bawah dari yang orang dia lebih utama darinya. Ya. Hadis ini adalah obat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang manusia menjadi hamba yang pandai bersyukur dan tidak tertimpa dengan penyakit hasad, sehingga dia menjadi orang yang bahagia. Sehingga kalau urusan dunia dia mudah qanaah, karena kita tahu bahwasanya qanaah adalah sebab kebahagiaan. Siapa yang hatinya qanaah meskipun hartanya sedikit maka dia bahagia. Dan sebaliknya siapa yang hartanya banyak namun tidak qanaah maka dia tidak bahagia. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laisal ghina an kathratil arad wa innamal ghina ghina nafs. Bukanlah namanya kekayaan dengan harta yang banyak, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, qad aflaha man aslam, ya, wa rizqa kafafan wa qanna Allahu bima a'ta. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang yang masuk Islam kemudian diberi rezeki yang cukup, ya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan, kafaf, dan diberikan hati yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Oleh karenanya Imam Syafi'i pernah berkata, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya kau dan raja sama saja. Kau dan raja sama saja. Orang-orang banyak tidak bahagia, kenapa? Banyak yang hasad. Banyak tidak bahagia karena cari penyakit. Penyakitnya bagaimana? Sering lihat ke atas urusan dunia. Lihat yang lebih mewah, lihat yang lebih glamor, lihat kepada orang yang hidupnya lebih foya-foya, lihat kepada orang yang mobilnya lebih bagus. Demikian secara fisik, dia lihat orang yang lebih cantik, lebih tampan, sehingga menjadi pusat perhatian, sehingga dia sedih memikirkan dirinya sendiri. Dia sedih memikirkan dirinya sendiri. Oleh karenanya, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Syikhir, diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Syikhir, rafa'ahu aqillud dukhula 'alal aghniya fa innahu ahra alla tasdaru ni'matallah. Kurangilah bertemu dengan orang-orang kaya, kurangilah sering masuk ke rumah orang-orang kaya, karena hal itu membuat kalian, ya, lebih tidak meremehkan nikmat Allah. Kalau sering ketemu dengan orang kaya, sering masuk rumah orang kaya, jadi suka sedih. Suka sedih kenapa? Lihat rumahnya lebih besar, lihat mobilnya lebih mewah, lihat istrinya lebih cantik, lihat pembantunya lebih banyak, rumahnya lebih kinclong, sedih sendiri. Sedih sendiri. Ibu juga gitu, kalau salah bergaul sama ibu orang kaya, sering sedih. Lihat ibu itu kok sudah tua masih kinclong, salonnya mahal. Ibu sendiri salonnya murahan, ya wajar lah. Uang itu pasti ada uang, ada pelayanan, ya. Kemudian lihat tasnya lebih mahal, lebih sedih, ya. Lihat bajunya lebih bermerek, jadi sedih, ya. Makanya kalau ingin cepat bahagia, bergaul sama orang miskin.
Masuk ke orang miskin, lihat, ternyata saya dapat nikmat. Orang miskin. Kita kalau sering ketemu dengan orang miskin, masuk ke rumahnya, kita jadi bersyukur. Kita jadi tidak terkena penyakit apa? Hasad. Di zaman sekarang ini banyak penyakit hasad. Banyak penyakit hasad. Oleh karenanya kita ini nggak bisa ngontrol hati kita. Nggak bisa ngontrol hati kita. Susah mengontrol hati kita. Salah bergaul, sering bergaul sama orang kaya, maka akhirnya kita banyak menuntut. Saya pernah umroh sama salah seorang pegawai negeri. Ya. Dia bilang, Ustadz, aduh istri saya Ustadz. Kenapa? Kemarin dia main ke tetangga, tetangga baru beli kulkas baru, pulang-pulang, Abi beli kulkas baru ya. Subhanallah. Alhamdulillah lihat kulkas baru, bukan lihat mobil baru. Kalau mobil baru repot lagi. Akhirnya minta yang baru-baru, kulkas baru, mobil baru, motor baru, nanti ganti rumah baru, lama-lama ganti istri baru. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita obat yang bermanfaat bagi kita semua, yaitu sering lihat ke bawah. Kita ini zaman cari penyakit, yang sering ikut medsos sering cari apa? Penyakit. Buka medsos, lihat orang hidup mewah-mewah. Orang-orang di medsos, YouTuber pamer dengan kekayaan, pamer dengan rumahnya yang mewah. Mengesankan kehidupannya bahagia. Belum tentu, seringnya sandiwara doang. Sering sandiwara. Terkadang bukan uang sendiri, terkadang uang titipan. Akhirnya seperti itu ya. Sampai kemarin ada kawan bilang, sekarang cari pembantu juga susah. Asisten rumah tangga. Asisten rumah tangganya, dia sering nonton medsos. Lihat dulu majikannya kaya-kaya. Begitu kerja sama majikan, rumahnya pas-pasan. Dia sering nonton di medsos. Majikannya kaya, rumah besar, mewah, diajak ke sana kemari. Dia pikiran kalau jadi asisten rumah tangga nanti seperti yang di medsos. Ternyata sampai di majikan yang sungguhnya suruh potong bawang, suruh gendong anak, suruh cuci WC, dan seterusnya. Makanya kita ini di zaman kita sering cari penyakit karena terlalu melihat yang di atas urusan dunia. Sering terlalu melihat ke atas urusan dunia. Kita tidak bersyukur, kita jadi hasad, dan kita lupa dengan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk akhirat. Orientasi kita bukan lagi akhirat, tapi jadi dunia. Makanya Rasulullah SAW memberikan kita obat yang sangat penting. Jika kalian melihat kepada orang yang lebih, kata Nabi, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal, jika salah seorang dari kalian melihat ada orang yang diberi kelebihan daripada dia dari sisi harta dan fisik. Bukan cuma, karena yang bikin sedih terkadang bukan cuma lihat orang lebih kaya, lihat orang lebih cantik terkadang sedih. Ada ibu-ibu tahu-tahu sedih, kenapa? Tadi ada ibu yang lain cantik banget lewat depan saya, kok kamu sedih? Dia bandingkan dengan apa? Dirinya. Maka lihatlah kepada yang di bawah, yang lebih miskin. Masih juga ada yang lebih tidak cantik daripada anti. Yang lebih masih banyak ya. Sehingga seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah obat yang penting untuk urusan duniawi. Berbeda dengan urusan akhirat. Untuk urusan akhirat kita lihat ke atas, kebalik. Untuk urusan akhirat kita lihat ke atas sehingga kita tidak merasa puas dengan ibadah yang kita lakukan. Kita tidak merasa ujub dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita terpacu terus kalau kita melihat ke atas. Rasulullah yang suruh, kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada ghibtah, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yaitu jadilah engkau ingin seperti mereka. Siapa dua orang tersebut? Rajulun atahullahu al-ilm fahuwa yaqdi bihi wa yu'allimuhu. Seorang yang diberi ilmu agama, kemudian dia berhukum dengan ilmu agama tersebut, kemudian dia mengajarkannya. Kita hasad sama orang sebenarnya, hasad sama ulama, kok bisa punya ilmu luar biasa, punya hafalan luar biasa, ya. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Yang kedua yang hendaknya kita ingin seperti dia, hasad dengan dia, itu orang diberikan harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq, dan dia gunakan harta tersebut, dia paksa untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta banyak, tapi yang punya harta kemudian tidak pelit, dia keluarkan di jalan Allah untuk dakwah, untuk masjid, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk bencana alam, subhanallah. Dia dengan mudah mengeluarkan hartanya, maka orang seperti inilah kita disuruh oleh Nabi untuk hasad kepadanya. Untuk hasad kepadanya.
Makanya dalam salat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siapa? Allah sebutkan, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Minal ladzina an'amallahu alaihim, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maksudnya orang-orang yang engkau beri nikmat, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Dalam ayat yang disebutkan, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita disuruh bukan jalan biasa, kita pingin jalan seperti jalannya mereka. Jadi suruh untuk melihat ke atas kalau urusan akhirat. Karenanya datang dalam hadis, dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang dua hal ini. Waqad raqa'a fi nuskhati Amr bin Syu'aib an abi an jaddihi rafa'ahu, kata Ibnu Hajar, hadis marfu'. Rasulullah bersabda, khislatani man kana fihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Dua perangai, siapa yang ada dua perangai tersebut pada seorang, maka Allah catat dia sebagai seorang yang hamba yang pandai bersyukur, yang pandai bersabar. Syakiran sabiran, pandai bersyukur, pandai bersabar. Apa dua perangai tersebut? Man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi. Siapa yang urusan dunianya, dia lihat ke bawah. Dia lihat ke bawah urusan dunia, maka dia pun muji Allah atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Allah beri dia lebih daripada orang yang di bawah tersebut. Maka dia muji Allah. Ini orang bersyukur. Yang kedua, wa man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Orang yang urusan agama dia lihat ke atas supaya dia mencontohi orang tersebut. Maka ini orang yang terpuji, ya. Maka inilah sifat yang harus dimiliki oleh setiap kita. Untuk urusan dunia kita lihat ke bawah, untuk urusan akhirat lihat ke atas. Namun banyak orang kebalikannya. Urusan dunia lihat ke atas, urusan akhirat lihat ke bawah. Alhamdulillah kita masih sholat Jumat. Masih banyak orang tidak sholat. Kamu enggak sholat 5 waktu? Enggak, tapi alhamdulillah sholat Jumat. Masih banyak orang yang tidak sholat tidak sholat Jumat. Ada satu lagi tidak sholat Jumat, cuma sholat Id. Kamu kok cuma sholat itu aja? Alhamdulillah, masih banyak orang tidak sholat. Jadi urusan agama lihat kemana? Ke bawah. Ini salah, kebalik. Harusnya urusan agama lihat ke atas, urusan dunia lihat ke bawah. Ya, ini prinsip hidup. Makanya seorang kalau lagi malas-malas, baca sejarah para ulama. Baca Syiarus Shalihin, sejarah para shalihin agar termotivasi. Hidup ini cuma sebentar, kita sekarang waktunya berlomba, berpacu. Kalau kita meninggal, selesai. Semua amal soleh yang kita lakukan itulah yang kita hadapkan kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menyesal. Orang-orang sekarang yang sudah meninggal di kuburan, kalau seandainya mereka diberi kesempatan, apa yang mereka minta pasti mereka ingin hidup sebentar untuk beramal apa? Soleh. Karena mereka tahu betapa efek yang luar biasa dari amal soleh meskipun hanya sebentar. Makanya Allah mengatakan, ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Janganlah kalian terlalaikan oleh harta kalian dan anak-anak kalian. Siapa yang terlalaikan dari Allah karena sibuk dengan harta dan anak-anak, maka sungguhnya mereka itu orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Kemudian dia berkata, Rabbi akhartani, laula akhartani ila ajalin qarib. Bagaimana kalau kau tunda kematianku meskipun barang sebentar aja, 5 menit, 10 menit, buat apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Dia tahu waktu sedikit, 5 menit, 10 menit sangat bermanfaat. Tapi kapan dia tahu waktu itu bermanfaat? Ketika sudah sakaratul maut. Sekarang antum punya waktu banyak. Kita semua punya waktu banyak. Maka untuk urusan akhirat lihat ke atas. Bagaimana orang-orang yang waktunya bermanfaat. Ya. Kita kalau jalan sama para ulama, kita ghibthah, hasad sama ulama waktu mereka bermanfaat. Kalau bukan buat zikir, kalau baca untuk nasihat. Ya, kalau enggak telepon keluarga, waktu mereka bermanfaat, tidak ada waktu dibuang-buang.
Karena mereka ngerti tentang keutamaan waktu. Nah kita buang-buang waktu, lihat medsos, lihat berita politik 1 jam, 2 jam. Komentar yang sama kita lihat berulang-ulang. Klip yang sama kita lihat berulang-ulang. Terus kita kasih analisa, analisanya pun salah. Terus kita semangat milih-milih ternyata kalah. Adalah buang-buang umur. Maka masing-masing kita evaluasi diri, masing-masing kita introspeksi diri. Taib, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu man hamma bihasanatin au bisayyi'atin. Bab tentang seorang yang yaitu berniat untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Di antara rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam bermuamalah terhadap kebaikan dan keburukan berbeda. Kalau seorang melakukan kejahatan atau dosa, hanya dihitung 1 dosa. Tapi seorang kalau melakukan kebaikan, 1 kebaikan maka dihitung minimal 10 kebaikan. Bahkan ila sab'ati mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ila adhafin katsirah, bahkan lebih dari 700. Minimal 10 kali lipat. Seandainya Allah hitung satu-satu, sikap adil, Allah makanya dikatakan Allah bermuamalah dengan keburukan dengan sikap adil, yaitu 1 keburukan dibalas dengan 1 dosa. Tetapi dengan kebaikan tidak adil, tapi dengan al-fadl, dengan kemuliaan. Bil fadl, 1 kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Seandainya satu-satu, setiap kebaikan 1, pahalanya 1, setiap dosa pahalanya 1, sama kebaikan sama dengan dosa, mungkin banyak orang masuk neraka. Mungkin banyak orang masuk neraka. Tapi karena rahmat Allah tidak demikian cara hitungnya. Cara hitungnya kebaikan minimal 10 kali lipat sampai 700 sampai lebih dari 700. Kalau keburukan cuma 1. Bahkan nanti kita bacakan di sini, orang baru berniat saja sudah dapat pahala, belum melakukan baru berniat sudah dapat apa? Pahala. Yang pahalanya 1 bukan 10 kali lipat. Inilah hadis yang menjelaskan tentang hendaknya kita semangat beramal soleh. Ya. Karena kesempatan kita masih punya usia, masih punya kekuatan beramal soleh. Dan ini menjelaskan tentang luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadisnya rahimahullah, beliau berkata qala Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Ja'ad Abu Utsman qala haddatsana Abu Raja Al-Utaridi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis Rasulullah meriwayatkan dari Allah tapi bukan Al-Qur'an. Tapi bukan apa? Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an muta'abbadun bitilawatihi, yaitu kita beribadah dengan membaca huruf-hurufnya. Kalau hadis qudsi tidak demikian, tapi sama-sama diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Allah berkata, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sungguhnya Allah mencatat kebaikan-kebaikan dan mencatat keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah jelaskan cara pencatatan Allah tentang kebaikan dan keburukan. Yang ini menjelaskan tentang luasnya karunia Allah dan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana cara pencatatannya. Faman hamma bihasanatin, siapa yang berham itu berniat. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, cuma niat doang, tidak mengamalkannya, katabahullahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat di sisinya 1 kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma biha, kalau ternyata dia berniat, fa amilah, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, katabahullahu lahu indahu asyra hasanat, maka Allah catat di sisinya 10 pahala. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, bahkan lebih daripada 700 kali lipat, berlipat-lipat yang banyak. Ini tentang kebaikan. Jadi kalau cuma niat saja dapat 1 pahala. Paham? Kalau dikerjakan minimal berapa? 10. Kalau enggak berapa? 700. Kalau enggak lebih dari 700. Terkait dengan keburukan, wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, dia niat keburukan, kemudian dia tinggalkan karena Allah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka dia mendapatkan 1 pahala yang sempurna, 1 hasanah, 1 pahala yang sempurna.
punya niat buruk, kemudian ditinggalkan gara-gara Allah Subhanahu wa taala, tidak lakukan. Fa in huwa hamma biha, dan sebaliknya, kalau dia ternyata berniat melakukan keburukan, fa amilaha, kemudian dia melakukan keburukan tersebut, katabahullahu lahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat cuma satu dosa. Cuma satu dosa. Ini hadis yang agung yang menjelaskan tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bahas agar dipahami. Para ulama di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan sesuatu yang melewati hati. Yang pertama melewati hati namanya khawatir atau khatirah, lintasan hati. Lintasan kebaikan, lintasan apa? Keburukan. Ya. Itu namanya lintasan. Ini namanya khatirah. Ada yang mengatakan khatirah ini tidak ada hukumnya. Kebaikan maupun keburukan tidak ada hukumnya. Cuma lewat, tahu-tahu pingin ini, tahu-tahu pingin nonton ini, tahu-tahu pingin pingin berzina, tahu-tahu pingin maksiat, atau kayak pingin minum khamar. Seperti itu. Itu namanya lintasan. Tapi lewat begitu saja. Tidak ada kecenderungan kepadanya. Ini namanya khatirah. Di atas khatirah namanya at-taraddud. Lintas, dia menghindar, balik lagi, dia menjauh, niat tersebut dia buang, balik lagi, sering apa? Bolak-balik. Tapi dia apa? Dia tidak condong kepadanya, dia buang. Namanya itu bisikan setan bisikan. Tiba-tiba seorang ingin gini, sedang ingin begini. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Kadang saya pernah main ke rumah sepupu di Australia, kemudian saya tidur di kamarnya, tahu-tahu di samping saya ada gitar. Tahu-tahu kepingin main gitar, kepingin. Seret lewat aja, tapi enggak lah, dosa. Udah lama enggak main, pengen maksiat, tapi lewat aja, tidak dipedulikan. Itu namanya khatirah. Terkadang kembali lagi. Kalau sudah bolak-balik namanya taraddud. Bisikan setan tapi ditolak. Ini enggak belum ada hukumnya. Kalau kemudian masuk ke hati, ada kecondongan, namanya ham. Itu nama bahasa Indonesianya apa? Namanya apa? Keinginan. Kalau tadi lintasan, yang kedua lintasan bolak-balik, namanya taraddud. Yang ketiga namanya keinginan. Keinginan itu ada kecondongan kepadanya. Ini namanya ham. Nah, ham ini sudah mulai ada hukum. Yang tadi disebut kebaikan atau keburukan. Paham? Keburukan. Di atas ham, puncaknya namanya azam, yaitu keinginan dan tekad. Sudah tekad bulat. Ini namanya al-azam. Ini lebih tinggi lagi. Jadi kita punya tingkatan, namanya pertama apa? Khatirah, lintasan. Paham? Yang kedua, bolak-balik, namanya taraddud. Semua ini kita tidak pingin. Kalau lewat kita menghindar. Kalau sudah ada kecondongan, keinginan, namanya apa? Ham. Kalau sudah kuat keinginan tersebut, namanya apa? Azam. Oleh karena Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan para ulama membedakan antara ham dengan azam. Contoh seorang sedang sholat, tahu dia pingin batalin. Perut saya sakit, saya pingin batalin. Apakah langsung batal? Tidak. Ada kecondongan pingin batal, ada. Tapi dia belum batal karena masih ham. Tapi kalau dia sudah azam, batalnya. Itu langsung batal, meskipun tidak jadi kentut. Kapan dia bertekad untuk membatalkan, bukan cuma sekedar kecondongan hati, tekad saya batal. Pokoknya batal lah, itu batal. Meskipun tidak ada apa-apa. Karena dia sudah membatalkan niat sholatnya dengan niat untuk membatalkan apa? Sholat, paham? Puasa pun demikian. Puasa mungkin panas-panas, aduh, pingin minum. Kalau batal gimana? Udahlah. Pingin tapi tidak tekad. Kalau udah tekad, saya pingin batal. Udah, batal. Buka kulkas nggak ada air, itu udah batal karena sudah bertekad. Beda antara azam dengan ham, paham? Jadi kita ada empat tingkatan: khatirah, lintasan, taraddud, lintasan bolak-balik. Ini kita tidak nanfur anhu, yaitu kita tidak condong. Kita alham, ada kecondongan, keinginan. Lebih dari itu namanya apa? Tekad. Paham sampai di sini? Baik. Kita bicara tentang kebaikan. Jadi ada ham, ada azam. Kita bicara tentang kebaikan. Kalau orang ham pingin, ada kecondongan, dapat pahala meskipun dia tidak lakukan. Saya pingin inilah, pingin sholat duha. Tahu-tahu ada tamu. Dapat pahala enggak? Enggak jadi ngobrol sama tamu. Dapat pahala enggak? Dapat. Karena tadi sudah ingin melakukan sholat apa? Duha. Ya. Lihat orang miskin, aduh, saya pingin kasih duit. Gitu.
Listrik belum bayar gak jadi. Dapat pahala nggak? Dapat karena sudah kepingin, condong, belum tekad. Kalau tekad benar-benar lah, bismillah lah. Tekad, duitnya nggak ada. Ini masih mikir, aduh. Lihat WA, Mas sudah bayar belum? Aduh belum. Repot nggak jadi. Tapi sudah dapat pahala karena sudah berniat melakukan apa? Kebaikan. Nah, lebih dari itu kalau melakukan pingin sholat duha, kemudian dia lakukan, maka pahalanya bukan 1 sekarang, jadi 10, minimal 10. Apakah bisa lebih dari itu? Bisa. Mungkin minimal 10. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebajikan, maka dia 10 kali lipatnya. Dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi minimal pahala 10 kali lipat. Kata para ulama, kecuali infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah minimal 700. Langsung 700. Ini berbeda, dia spesial. Selain infak di jalan Allah, maka minimal 10, bisa 700, bisa lebih. Tapi kalau infak di jalan Allah minimal berapa? 700. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Dalam surat Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seperti biji yang ditanam menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulir ada 700. Berarti 700 kali lipat. Seorang yang menginfakkan hartanya untuk jihad, untuk dakwah, karena di antara jihad adalah dakwah. Jihad dengan apa? Jihad dengan lisan. Jihad ada 2. Jihad dengan pedang, jihad dengan apa? Lisan. Minimal 700 kali lipat. Kalau yang lainnya baca Quran, salat duha, selainnya minimal berapa? 10. Tapi mungkin bisa lebih 700 atau lebih daripada itu, tergantung keikhlasan, tergantung sesuai sunnah atau tidak, ya, tergantung keseriusan. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kebaikannya dan Allah alim, Maha mengetahui tentang orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut. Allah tahu si fulan berapa kali lipat, si fulan berapa kali lipat, karena Allah tahu, bisa menilai bagaimana hati kita, bagaimana keseriusan kita, bagaimana keikhlasan kita. Allahu wasi'un alim. Allah luas pemberiannya dan Allah Maha mengetahui masing-masing kita. Jadi saya ulangi, kalau dia sudah melakukan kebaikan minimal berapa? Minimal 10, kecuali infak di jalan Allah. Minimal berapa? 700. Bisa enggak lebih dari 700? Bisa. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pahala yang Allah berikan. Kemudian di sini Allah mengatakan, perhatikan, ketika satu pahala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Siapa yang melakukan berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, dia tidak melakukannya, katabahallahu lahu indahu, Allah catat di sisi Allah. Maksudnya jangan kalian menyangka pahala tersebut tidak ada catatannya, ada, sekedar niat pun ada catatannya. Maka Allah mengatakan Allah catat di sisi Allah. Maksudnya bukan perkara sia-sia, dicatat si Allah. Bahkan Allah mengatakan indahu hasanatan kamilah. Satu pahala yang sempurna. Meskipun satu tapi pahalanya sempurna. Supaya orang tidak menyangka pahala tersebut enggak ada nilainya. Allah mengatakan satu tapi sempurna. Supaya orang tidak menyangka cuma niat. Pahala niat. Enggak, ini pahala satu, sempurna. Meskipun tidak diamalkan. Allah perhatian, makanya Allah mengatakan katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat di sisinya satu kebaikan yang satu pahala yang sempurna. Tapi ini terkait dengan niat melakukan kebaikan. Sekarang tentang niat melakukan keburukan. Ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Wa man hamma bisayyi'atin," dan siapa yang berniat melakukan keburukan. Dia berniat melakukan keburukan. Taib. Beda dengan azam. Kalau azam sudah bertekad. Kata para ulama, jadi siapa yang berniat melakukan kebaikan, kita bahas dulu. Wa man hamma bisayyi'atin, siapa yang berniat melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Syaratnya adalah karena Allah, bukan karena ada halangan. Ya.
Karena dalam hadis yang lain kata Allah, "Innama taraka dzalika min jarra'i." Sungguhnya dia meninggalkan maksiat tersebut karena aku. Yaitu dia tiba-tiba kepingin minum khamar. Dia tinggalkan, ya Allah, saya dosa. Syahwatnya sudah bergejolak, dia pingin nonton film apa kek, dia tinggalkan. Di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, dia mendapatkan 2 surga. Sebagian salaf mengatakan, ini orang yang hamma bisayyi'ah, punya niat buruk melakukan keburukan, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah. Maka dia mendapatkan dua surga. Jadi yang dapat pahala itu yang meninggalkan keburukan karena Allah. Adapun jika tidak, karena misalnya minum khamar, saya tidak minum khamar, kenapa? Takut sakit misalnya. Saya tidak ini, kenapa? Takut sakit. Ya, ini bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Dia tidak mau berzina, aduh takut ketahuan, gak enak nanti orang-orang bilang apa. Ini bukan karena Allah, tidak dapat apa-apa. Ya, dia punya niat buruk, dia tinggalkan bukan karena Allah, tidak dapat apa-apa. Kaidah menyatakan, la thawaba ila an husbah atau an hisbah. Kata Nabi SAW, tidak ada pahala kecuali dengan hisbah, yaitu karena Allah. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang punya niat keburukan kemudian ditinggalkan karena Allah, dia mendapatkan satu pahala. Ya. Sempurna. Wa man hamma biha sayyi'atin falam ya'malha. Siapa yang ingin melakukan keburukan kemudian dia tidak melakukannya karena Allah, katabahullahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat di sisinya satu pahala sempurna. Fa in huwa hamma biha, kalau ternyata dia berkeinginan, fa amilah, kemudian dia melakukannya, katabahullahu lahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat dosa satu dosa. Kalau dia tinggalkan satu pahala, kalau dia mengerjakan cuma satu dosa, tidak dilipat gandakan menjadi 710, 700 dan berlipat-lipat, tidak. Taib. Di sini ada poin yang harus kita perhatikan. Para ulama mengatakan beda kalau sudah azam, keinginan. Azam itu apa? Tekad, benar-benar tekad, pingin berzina, pokoknya sudah. Jadi bukan sekedar condong, tapi dia benar-benar bertekad. Beda antara condong dengan apa? Tekad. Kalau sudah tekad, meskipun belum dilakukan sudah dosa. Meskipun belum dilakukan sudah apa? Dosa. Kenapa? Karena kalau sudah jadi tekad menjadi amal hati, dan amal hati ada hukumnya sendiri. Kalau ham tadi sudah menjadi azam, maka azam itu dianggap sebagai amalan apa? Amalan hati. Dia sudah yusir dalam hatinya, pingin terus-terusan, maka ini tekad, maka meskipun dia belum melakukan, dia sudah dicatat melakukan dosa. Paham? Tapi dia dosa niat. Dia dosa niat. Kalau dia sudah melakukan sebab, dia mulai stop Grab, stop taksi online, pingin pergi ke diskotik, ini sudah usaha namanya. Begitu pecat, ternyata taksinya sibuk semua. Ada usaha enggak? Ada, meskipun tidak berhasil. Maka dia mendapatkan dosa melakukan. Dia mendapatkan dosa melakukan. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim bertemu masing-masing bawa pedang berkelahi, maka dua-duanya masuk neraka, yang membunuh maupun yang terbunuh. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, yang pembunuh jelas masuk neraka ya Rasulullah. Fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?" Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia tadi semangat untuk bunuh temannya, cuma dia kedahuluan. Artinya dia sudah punya azam dan dia sudah berusaha melakukan sebab. Maka meskipun dia terbunuh, meskipun dia gagal, dia dapat dosa maksiat. Satu dosa maksiat. Ibarat seseorang ingin mencuri, kemudian dia ambil tangga, sudah naik, tak tahu ketahuan. Aduh, kamu ngapain? Enggak, cuma mau perbaiki pagar, ketahuan. Nah, jadi dosa enggak? Dosa, satu dosa. Seperti kata lelucon, ada orang naik mau curi kedondong, sudah naik di pohon kedondong, ketahuan saya milik kedondong. Ngapain kamu? Enggak, cari layangan. Buat apa? Buat rujak katanya. Ini dia ketahuan. Jadi mau saya, kalau dia sudah berusaha kemudian gagal, tetap dapat satu dosa. Jadi perhatikan, kalau cuma keinginan dia tinggalkan. Keinginan dia tinggalkan, bukan karena Allah, dapat pahala enggak? Enggak. Perhatikan ya. Keinginan, tiba-tiba keinginannya hilang begitu saja, bukan karena Allah, tidak dapat
pahala. Jika dia meninggalkan keinginan tersebut karena Allah, dapat 1 pahala. Jika dia berazam melakukan maksiat, azam tekad, dapat 1 dosa, tapi dosa niat. Jika azam tersebut disertai dengan usaha, meskipun tidak berhasil, dapat 1 dosa perbuatan, dapat 1 dosa perbuatan meskipun gagal. Paham? Ini tentang keburukan. Namun kata para ulama ada pengecualian. Pengecualian kalau di Mekah. Di Mekah siapa yang ingin melakukan keburukan, baru keinginan sudah dapat dosa. Kata Allah dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikuhu min adzabin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang di Mekah, siapa yang ingin melakukan keburukan di tanah suci Mekah, nudzikuhu min adzabin alim, kami akan membuat dia merasakan azab yang pedih meskipun dia belum melakukan. Meskipun dia niatnya, posisi dia bukan di Mekah, dia di Son'a, di Yaman atau di Jakarta, kemudian punya niat buruk untuk melakukan keburukan di Mekah. Dia sudah dapat dosa. Ini pengecualian. Asalnya kalau ham tidak ada dosa. Ya. Tetapi ketika ham tersebut, keinginan tersebut terkait dengan berbuat maksiat di Mekah, maka dia langsung dapat dosa. Seperti seorang mungkin di Indonesia, kemudian dia sudah niat, musim haji saya mau bohongin jemaah haji, jualan kambing tapi kambingnya enggak ada. Meskipun dia cuma masih di sini, dia dapat dosa. Dan banyak jemaah haji dibohongin. Banyak atau tidak? Banyak kasus. Jualan kambing ternyata kambingnya tidak ada. Jemaah haji dikerjain, tamu-tamu Allah dikerjain, banyak. Lihatulillah. Ini demikian juga pengecualian Allah menyebutkan tentang istri-istri Nabi, jika melakukan kesalahan maka dilipat gandakan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhifain. Siapa di antara kalian wahai istri-istri Nabi melakukan perbuatan yang keji yang jelas, maka dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Ini karena keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya dosa cuma 1 kali lipat. Ini pengecualian kecuali jika istri Nabi melakukan perbuatan keji, maka dosanya 2 kali lipat karena pengagungan terhadap Nabi. Demikian juga pengecualian jika seorang melakukan dosa baru niat di Mekah, melakukan keburukan di Mekah, dapat dosa enggak? Jika dia melakukan, bukan cuma niat, melakukan keburukan di Mekah, bagaimana dosanya? Kata para ulama, dosanya tetap 1, tapi kualitasnya dilipat gandakan. Bukan hitungannya. Gampangannya, kalau hukumannya adalah dipentung, kalau itu dosa dilakukan di Jakarta, dipentung dengan kayu. Tapi kalau dilakukan di Mekah, dipentung dengan besi. Gampangannya demikian. Sama-sama satu pentungan, tapi kualitasnya berbeda. Karena bermaksiat di tanah haram tidak sama seperti di tanah biasa. Tapi kita simpulkan tentang keburukan. Jika berniat keburukan, tiba-tiba niatnya hilang, dapat pahala atau tidak? Tidak. Jika berniat ingin melakukan keburukan, terus dia tinggalkan karena takut kepada Allah, dapat pahala enggak? 1 pahala. Jika dia berazam melakukan tekad keburukan, dapat dosa atau tidak? Dapat. Dosa niat. Ya. Jika dia berniat keburukan, kemudian melakukan keburukan tersebut, dapat dosa enggak? Berapa dosa? 1 dosa. Jika dia berazam tekad dan dia berusaha meskipun tidak berhasil, dapat dosa enggak? Dapat. Hukum asal dosa 1 maksiat 1 dosa, kecuali di mana? Kecuali di Mekah, dilipat gandakan kualitasnya. Atau jika istri-istri Nabi melakukan maksiat, dilipat gandakan 2 kali. Dan hukum asalnya bahwasanya keinginan tidak dihitung dosa kecuali keinginan keburukan di Mekah, di Mekah. Faham? Baik. Ini selesai dari hadis ini. Yang saya katakan tadi kesimpulannya bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, motivasi kita untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, karena kita baru bisa merasakan hasilnya kalau di akhirat kelak dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi minimal 10 kali lipat, bisa jadi 700, bisa lebih dari situ. Oleh karenanya seorang berusaha ikhlas dalam beramal soleh agar dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Bab berikutnya. Bab ma yuttaqa min muhaqqaratiz dzunub. Bab
yaitu dosa-dosa yang diremehkan yang hendaknya dihindari. Yaitu apa yang dihindari dari dosa-dosa yang diremehkan. Namanya muhaqqaratiz dzunub, dosa-dosa yang diremehkan. Ada dosa-dosa yang orang tidak remehkan, ada dosa-dosa yang orang remehkan. Dan dosa-dosa yang diremehkan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dosa-dosa kecil diremehkan, tidak peduli melakukan. Dosa-dosa kecil ini kalau diremehkan jadi banyak. Kalau sudah banyak akan membinasakan. Ini dosa yang kedua. Dosa yang kedua, dosa besar namun tidak tahu hakikatnya diremehkan padahal dia dosa besar. Ini banyak zaman sekarang. Riba diremehkan. Riba dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Syirik, percaya sama dukun, percaya sama ramalan-ramalan, syirik. Pamali-pamali, tatoyur-tatoyur, syirik, dosa besar. Disepelekan. Riya, orang pamer-pamer amal soleh supaya dipuji, disepelekan. Padahal dia dosa besar. Jadi yang dimaksud dengan dosa yang disepelekan ada dua kemungkinan. Yang pertama dosa-dosa kecil yang disepelekan, dia dosa kecil. Yang kedua dosa-dosa besar yang dianggap remeh. Paham? Taib. Yang pertama berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunubi." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang diremehkan. Fa innama mathalu muhaqqaratiz dzunubi kamathali qaumin nazalu batna wadin. Faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta jama'u ma andaju bihi khubzahum. Sungguhnya perumpamaan dosa-dosa yang diremehkan itu seperti perumpamaan suatu kaum yang mereka singgah di suatu lembah. Musafirin atau mereka lagi jalan-jalan mampir di suatu lembah. Kemudian mereka ingin masak panggang roti. Faja'a dha bi'udin, yang satu bawa kayu kecil ranting. Namanya apa? Ranting. Ada pohon, ada cabang gusnun, ada ranting. Ya. Kalau pohon namanya sak, bahasa Arab, paham? Kemudian cabangnya namanya gusun. Kemudian namanya apa? Ranting. Oh, jadi kecil. Satu bawa ranting, satu bawa ranting, satu bawa ranting. Maka terkumpul ranting tersebut. Kalau ranting sudah dikumpul banyak, bisa nyalain api besar enggak? Bisa. Kalau ranting kecil enggak bisa. Tapi kalau dia banyak, nyalain api besar, bisa buat roti mereka masak, bisa. Buat panggang roti bisa. Kata Nabi, demikianlah kira-kira. Demikianlah dosa-dosa kecil. Memang kecil-kecil, tapi kalau banyak, jadi besar. Ya. Tidak mengumbar melihat aurat wanita, hukum asal dosa kecil. Tapi kalau terlalu sering, satu hari 1 jam nonton film Korea, bukan 1 detik ngelihatnya, berjam-jam dicicil, 1 hari 1 jam, 30 hari 30 jam. Jadi banyak, jadinya banyak. Disepelekan, ngelihat aurat wanita. Film Korea terbuka enggak aurat wanita situ? Ya, terbuka kan di situ. Banyak perempuan terbuka auratnya. Terus lihat 1 jam nonton setiap hari. Jadi banyak. Rasulullah SAW berkata setelah itu, wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yu'khadh biha sahibuha tuhlikuhu. Sungguhnya dosa-dosa yang diremehkan itu kapan pelakunya dihukum maka akan membinasakannya. Maka ini model pertama yang disebut dosa-dosa yang diremehkan adalah dosa-dosa kecil yang diremehkan. Para ulama khilaf, apakah dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar atau tidak bisa? Khilaf. Pendapat pertama mengatakan dosa kecil tidak bisa jadi dosa besar. Dosa kecil tetap dosa kecil. Saghirah tetap saghirah. Tidak bisa dibilang kabirah. Dosa kecil tidak bisa jadi dosa besar. Kalau dia banyak ya jadi banyak. Tetapi tetap disebut dengan dosa-dosa apa? Kecil. Ya. Api kecil-kecil tapi banyak di api besar. Pendapat kedua mengatakan, di pendapat ulama, dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kapan? Jika dia meremehkan dosa kecil tersebut, maka jadi dosa besar. Karena ketika dia meremehkan dosa kecil tersebut, dia meremehkan yang melarang. Yang melarang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia meremehkan Allah, maka diterjumus dalam dosa besar. Ini merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Di antara bentuk yang bisa merubah dosa kecil menjadi dosa besar, jika dosa kecil tersebut jadi sangat banyak, bisa jadi dosa besar. Ini juga. Yang merubah dosa kecil menjadi dosa besar, jika israr terus menerus. Satu model dosa tapi terus menerus. Ini juga menjadi dosa besar. Wallahu alam bisawab, ini khilaf di kalangan para ulama.
Sama saja kita pilih pendapat pertama, pendapat kedua, tetap kalau dosa kecil sudah banyak berbahaya. Jangan disepelekan. Api kecil-kecil iya, kalau satu-satu mungkin tidak begitu bahaya, tapi kalau sudah berkumpul jadi api besar maka sangat berbahaya. Ini model pertama, dosa yang diremehkan, dosa kecil yang diremehkan. Hati-hati. Saking diremehkannya akhirnya bertumpuk membinasakan pelakunya. Dan banyak di zaman sekarang ini dosa-dosa kecil diremehkan. Saya pernah ketemu sama orang. Dia bilang, ya Ustadz, itu ya, lihat perempuan, dosa kecil. Ya memang dosa kecil. Tapi kalau banyak-banyak, jadi banyak. Apinya kecil, tapi kalau banyak-banyak jadi api apa? Besar. Model kedua yang dimaksud dengan muhaqqaratiz dzunub adalah dosa besar yang diremehkan. Karena pelakunya tidak tahu hakikat dosa besar tersebut. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Al-Imam Bukhari membawakan riwayatnya, beliau berkata, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Walid. Qala haddatsana Mahdi an Ghailan an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-sya'r. Sungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan-amalan dosa yang di mata kalian lebih ringan daripada sehelai rambut. Kalian remehkan. In kunna la na'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami dahulu para sahabat menganggap amalan-amalan yang kalian remehkan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Bukhari mengomentari mubiqat, yakni bidzalika al-muhlikat. Maksudnya dosa-dosa yang binasakan. Ini model kedua. Ini dosa-dosa besar tapi diremehkan. Karena pelakunya tidak tahu hakikat hal tersebut merupakan dosa besar. Banyak orang pakai jimat. Dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar, syirik. Percaya sama dukun, dosa besar. Tatayur. Orang adat-adat istiadat yang terkadang penuh dengan kesyirikan. Harus begini, harus begini, harus begini. Seperti ada orang mau beli mobil, taruh telur 4 di apa? Bannya. Kalau jalan 4-4-nya pecah berarti selamat. Kalau ada satu telur yang ini, wah ini berarti celaka. Tatayur ini, apa kaitannya nasib mobil dengan telur? Sudah mubazir telur dibuang-buang. Terus punya keyakinan macam-macam. Ini syirik. Ini kelihatannya sepele, tapi ini sih syirik. Dosa besar. Enggak boleh. Marah dengan keputusan Allah, sama. Kata Rasulullah SAW, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqal juyuba wa da'wa bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami, wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah kemudian robek-robek baju, tampar-tampar pipi, meronta-ronta, menyuruh dengan suara jahiliyah. Dosa besar. Kenapa? Protes dengan keputusan apa? Allah. Seakan-akan Tuhan dalam tanda kutip tidak benar, tidak pas, tidak tepat keputusannya. Dia protes. Banyak orang seperti itu. Katanya dosa kecil, bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa besar. Riba, betul pokoknya gampangkan riba. Orang melakukan riba sepuas-puasnya melakukan apa? Riba. Apalagi sebagian ustadz ada yang nggak apa-apa, repot, lebih mantap lagi ribanya. Riba berdalil. Repot. Sama-sama dosa besar. Riba dan zina sama-sama dosa besar. Beda kalau zina orang takut melakukannya. Mungkin ada yang meremehkan, tapi ada yang takut. Kalau riba orang menggampangkan. Ya. Dan banyak ghibah, namimah. Kata Anas bin Malik, sungguh kalian melakukan dosa-dosa yang kalian enggak remeh. Menurut kalian lebih ringan daripada rambut sehelai rambut. Kalau kita cabut taruh di timbangan sangat ringan. Kalian menganggap lebih ringan daripada rambut ini. Padahal kami di zaman Nabi SAW, kami menganggap itu adalah dosa-dosa yang membinasakan. Oleh karenanya seorang hendaknya tidak meremehkan dosa apapun. Itulah hakikat takwa. Seperti saya sering sampaikan perkataan seorang penyair, khalli dhunuba saghirah wa kabirah hadzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar. Itulah hakikat ketakwaan. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Dia waspada. Duri kecil, duri besar, dia waspada. Jangan kau remehkan dosa kecil. Ingatlah gunung yang besar itu disusun dari kerikil-kerikil atau pasir-pasir yang kecil. Maka jangan pernah meremehkan dosa kecil. Banyak Rasulullah kabarkan ada orang yang binasa gara-gara meremehkan dosa-dosa. Seorang beriman ketika melakukan dosa istighfar. Dosa kecil dosa besar tapi istighfar.
Tetap baca istighfar. Taib, kita lanjutkan bab terakhir pada pertemuan kita kali ini. Babul a'mali atau babun al-a'malu bil khawatim wa ma yukhafu minha. Bab bahwasanya amalan tergantung akhirnya. Dan apa yang dikhawatir akan hal ini. Seorang mungkin melakukan dosa-dosa di masa hidupnya, tapi lihat bagaimana penghujungnya. Jika penghujungnya ternyata dia baik, ya, maka Allah akan lupakan yang sebelumnya, ya. Dia bertobat kepada Allah, dia beramal saleh, maka yang masa lalunya akan dilupakan. Makanya dalam sebuah hadis yang mananya ahsin fima baqi yukfar laka ma qad madha. Ada ini perkataan sebagian salaf, tapi ada hadis yang semakna dengan ini. Wa in asa'ta fima baqi ukhifta fima baqi wa fima madha atau kama qala. Lakukanlah kebaikan. Ada seorang sudah tua, dia datang menemui seorang salaf. Dia sudah umurnya sekitar 60-an. Maka nasihat salaf tersebut kepada orang ini, berbuat baiklah di sisa umurmu. Kau udah 60, sebentar lagi sampai. Sebentar lagi sampai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi game over, selesai. Jangankan yang tua-tua, yang muda-muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sudah tua. Dengar-dengar wahai ibu-ibu dan nenek-nenek. Kalau udah tua, hati-hati. Lakukanlah kebaikan di sisa umurmu, maka kau akan diampuni tentang masa lalumu. Faham? Tapi kalau kau sudah tua, kemudian kau berbuat buruk di masa akhir hidupmu, kau akan disiksa, dihukum gara dosa di akhirmu dan dosa sebelumnya. Maka seorang kalau sudah melihat ada tanda-tanda dia mau meninggal, entah sakit-sakitan, entah tua, maka hendaknya dia perbaiki dirinya. Karena innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW, amalan tergantung dari akhirnya. Cuma akhir seorang ini rahasia yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah kabarkan kepada nabinya. Kenapa? Ada hikmahnya, kata Ibn Hajar rahimahullah. Kita tidak tahu akhir hidup kita. Ya. Bagaimana akhir hidup kita? Supaya kalau kita melakukan amal soleh, kita tidak ujub. Kita enggak tahu akhir kita seperti apa. Paham? Dan kalau kita melakukan dosa, kita bisa bertobat. Mudah-mudahan akhir kita baik. Dan kita tidak perlu meremehkan orang. Belum tentu orang ini akhirnya baik, buruk. Ini orang melakukan maksiat, kita nasihati dia. Tapi belum tentu akhir dia lebih buruk daripada akhir kita. Paham? Mungkin si A mengejek si B. Melihat si B melakukan maksiat. Ternyata akhir dari si B baik, akhir dari si A buruk. Oleh karena jangan pernah pede dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Di usia seperti ini kita masih ngaji, masih baca Quran, masih senang ke masjid. Tapi enggak tahu kita akhir kita. Maka kita harus berusaha untuk beramal soleh. Dan berdoa kepada Allah agar diberi husnul khatimah. Karena seseorang tergantung akhirnya. Tapi Al-Imam Bukhari membawakan hadis, beliau berkata, qala haddatsana Ali bin Ayyash Al-Alhani Al-Himsi. Qala haddatsana Abu Ghassan. Qala haddatsani Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, nazara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Rasulullah SAW melihat ada seorang dari kalangan barisan para sahabat, ada seorang yang memerangi dalam jihad, memerangi kaum musyrikin. Wa kana min a'zamil muslimina ghana'an anhum, dan dia orang yang paling mencukupkan bagi kaum muslimin. Artinya dia mewakili banyak orang saking hebat pertempurannya. Dia itu mewakili beberapa orang. Kalau bertempur dia hebat. Dia banyak membunuh kaum musyrikin. Tidak ada seorang musyrik pun kecuali dia kejar, kecuali lawan, kecuali dia bunuh. Ini orang hebat. Dia mungkin mewakili puluhan orang saking hebatnya. Faqala, orang-orang takjub dengan orang ini bagaimana hebat dalam peperangannya. Tiba-tiba Nabi berkata, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza." Siapa yang suka ingin melihat kepada penghuni neraka, lihatlah orang ini, kata Nabi SAW. Ini orang yang sedang bertempur dengan hebat. Ini penghuni neraka. Ada seorang sahabat penasaran, kok bisa dikatakan dia ahli neraka padahal sedang berjihad, sedang hebat pertempurannya, dan dia memukau pertempurannya. Fatabi'ahu rajulun, maka ada seorang sahabat ngintutin apa maksudnya? Ngikutin, ada bahasa Jawanya apa? Ngintet ya.
Ya, ngintitin. Dalam riwayat nguntitin. Maka dia ngikutin bahasa Indonesianya. Dia nguntitin orang ini terus. Ya. Falam yazal ala dzalik. Dan dia terus hebat. Ternyata diikuti orang ini perangnya hebat terus. Perang terus, bunuh sana, bunuh sini, lukain sana, lukain sini. Hebat. Gimana mau bilang mati su'ul khatimah. Ternyata hatta juriha, ternyata dia terluka akhirnya. Dia terluka, dia tidak kuat menahan sakitnya. Fasta'jalal maut, maka dia ingin segera mati, dia bunuh diri ternyata orang ini. Faqala bidzubabati sayfihi fawada'ahu baina thadyaihi, maka dia pun zubab itu ada yang mengatakan bagian tajamnya pedang, ada yang mengatakan ujungnya pedang. Dia berdirikan pedangnya, kemudian dia taruh di atas dadanya, kemudian dia tekankan badannya. Dia bunuh diri. Fatahamal alaihi, maka dia taruh pedang tersebut di tengah dadanya, kemudian dia tusukkan hatta kharaja min baini katifai, sampai keluar dari belakangnya. Dia bunuh diri. Ternyata benar sabda Nabi. Orang ini ternyata mati bunuh diri. Su'ul khatimah, masuk neraka. Faqala Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari setelah terjadi kejadian tersebut. Innal abda la ya'malu fima yaron nas. Sungguhnya seorang hamba melakukan suatu perbuatan yang menurut pandangan manusia amal ahli jannah. Amal penghuni surga. Ini amal soleh. Wa innahu lamin ahli nar. Ternyata dia sungguhnya penghuni neraka jahanam. Wa ya'malu fima yaron nas amal ahli nar wa huwa min ahli jannah, dan sebagian ada orang yang terlihat sepertinya melakukan maksiat, ternyata dia penghuni surga. Wa innamal a'malu bil khawatim bi khawatimiha. Sungguhnya amalan tergantung ujungnya. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan tidaklah seorang kelihatan melakukan amal soleh ternyata ujungnya buruk kecuali ada dasisah. Ada racun tersembunyi dalam dirinya. Mungkin dia ujub, mungkin dia sombong, mungkin dia meremehkan orang, mungkin dia hasad, mungkin dia riya, banyak. Penyakit dalam hatinya tersebut yang akhirnya mengantarkan dia kepada su'ul khatimah. Sementara masyarakat melihat orang ini hebat, ternyata dia riya misalnya. Ada enggak orang seperti itu? Ada, orang kelihatannya ini ternyata ujungnya buruk. Enggak beres hatinya. Sebaliknya ada orang, ini kenyataan. Kelihatannya dia buruk, tapi ternyata hatinya baik. Akhirnya di penghujung hayatnya Allah kasih dia anugerah untuk beramal apa? Soleh. Karena dia punya niat yang baik. Saya dapati sebagian orang seperti itu. Dia mungkin malah sholat, tapi dia punya niat baik. Lama-lama niat baiknya tersebut membuat dia tergerak di penghujung apa? Hayatnya. Sebaliknya ada orang yang mungkin kelihatannya amal soleh, namun dalam penyakitnya sombong, ujub, riya, pamer, dan macam-macamnya. Ini yang ternyata membuat dia akhirnya di penghujungnya melakukan maksiat. Makanya Rasulullah mengatakan, sungguhnya ada salah seorang dari kalian melakukan amal soleh menurut penglihatan manusia, menurut penilaian kita. Ternyata dalam hatinya bermasalah. Oleh karenanya, inilah dikhawatirkan oleh para solihin tentang bagaimana akhir mereka. Kita nggak ada yang tahu. Maka tidak boleh seorang kemudian ujub. Apalagi bilang kita pasti masuk surga. Gimana? Kita nggak tahu ujung kita seperti apa. Maka tidak usah terlalu pede dengan apa yang sudah kita lakukan karena kita nggak tahu penghujung kita. Maka dengan kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita, kita terus semangat. Terus semangat. Kalau kita lagi malas, kita semangat. Saya nggak tahu akhir kita bagaimana. Karena kalau seorang taruhlah dia sudah tahu, misalnya orang sudah tahu, oh si A, kata Ibnu Hajar, kalau ada orang sudah tahu si A masuk surga, kira-kira gimana? Malas-malas deh, sudah jelas masuk apa? Surga. Mungkin dia malas kalau sudah tahu dia dicatat di surga. Sebaliknya kalau si B, dia lihat B di neraka, wah udah sekalian aja saya maksiat. Maka ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Qultu li Ibnu Mubarak, berkata Hafs bin Humaid, aku berkata kepada Ibnu Mubarak, ra'aitu rajulan qatala rajulan zulman, faqultu fi nafsi ana afdalu min hadza. Aku melihat ada orang membunuh orang lain dengan cara zalim. Kemudian aku berkata dalam diriku, saya lebih baik daripada pembunuh ini. Wajar, ada orang bunuh orang karena cara zalim, dia bilang saya lebih baik daripada orang ini. Faqala Ibnu Mubarak kemudian mengomentari, hati-hati. Amnuka ala nafsika asyaddu min dzambi. Hati-hati, kau merasa dirimu aman, merasa baik, merasa pasti masuk surga, itu lebih buruk daripada dosa yang dia lakukan. Hati-hati.
Hati-hati, jangan kau merasa pede. Seakan-akan dia mengatakan jangan kau merasa pede. Kau tidak tahu dirimu aman atau tidak, bagaimana penghujung. Bisa jadi kau melakukan maksiat lebih buruk daripada dia. Ya. At-Tabari mengomentari rahimahullah, li'annahu la yadri ma ya'uru ilaihi al-amru la 'alal qatil yatub fatuqbalu taubatuh. Karena dia tidak tahu bagaimana penghujung dia. Sekarang dia tidak membunuh. Jadi dia merasa lebih hebat lebih afdal daripada yang membunuh. Kata At-Tabari mengomentari perkataan Mubarak, karena orang ini dia tidak tahu bagaimana ujung dia. Apakah dia nanti husnul khatimah atau tidak. Dan bisa jadi pembunuh tadi bertobat dan terima taubatnya. Wala 'alal ladzi angkara alaihi yukhtamu lahu bi khatimatis su. Dan bisa jadi orang yang mengingkari tadi ternyata ujungnya su'ul apa? Khatimah. Maka di antara sifat-sifat para salaf mereka seperti itu. Mereka tidak pernah pede dengan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak tahu bagaimana penghujung mereka. Bahkan kita dapati para sahabat yang sudah dijamin masuk surga pun mereka takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang, hadis banyak mengatakan dia masuk surga, banyak. Rasulullah mengatakan Umar fil jannah, Umar di surga. Rasulullah SAW mengatakan, malak ya ka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah syaitan lihat kau jalan satu jalan kecuali syaitan cari jalan lain. Masya Allah. Kalau sebagian kita jalan malah syaitan malah dekatin. Ini Umar, syaitan kabur. Ya. Rasulullah mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku tentu Umar menjadi nabi. Dalam hadis, "Inna Allah wadhal haqq lisani Umar yantiqu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Umar mengucapkan kebenaran. Rasulullah bilang, "Ya Umar, saya lihat di surga. Terus saya lihat istanamu di surga." Lihat, bayangkan, dia bilang kau punya istana di surga. Terus ada jariyah, ada wanita cantik. Saya mau masuk tapi saya ingat kau pencemburu, saya tidak jadi masuk. Kata Umar, "A'alaika agor ya Rasulullah." Apakah saya cemburu sama kamu ya Rasulullah? Masuk saja ya Rasulullah. Enggak usah, saya tidak cemburu sama kamu. Sudah dikabarin surga. Apakah Umar kemudian pede? Saya pasti masuk surga? Enggak. Lihat ketika ada orang yang meninggal, Umar lihat Hudzaifah bin Yaman. Rasulullah sebut nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah. Kata Rasulullah, Hudzaifah ini si fulan munafik. Kalau ada yang meninggal, Umar lihat Hudzaifah solatin enggak. Kalau Hudzaifah bin Yaman tidak solatin berarti munafik. Sampai Umar berkata kepada Hudzaifah, ya ada orang. Umar berkata, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW mimman sama lak. Ya Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebut nama saya di kalangan orang-orang munafik yang Rasulullah sebutkan kepada engkau? Kata Hudzaifah, tidak ya Umar. Artinya dia takut jangan-jangan sampai termasuk orang apa? Munafik. Bahkan dia berdoa, doanya dikabulkan. Dia mengatakan, ya Allahumma, ya matikanlah aku. Allahumma rzuqni syahada fi baladi rasulik. Ya Allah, wafatkanlah aku dengan mati syahid di kota nabimu. Dan Allah kabulkan. Lagi sholat subuh, bayangkan lagi sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'al Majusi. Yang tikam orang Majusi. Lagi imam sholat subuh. Luar biasa kan? Mati syahid. Itu pun ada orang datang puji-puji Umar. Umar mengatakan, kafafan lali wala alayya. Sudahlah, kau pujian-pujianmu, saya hanya berharap impas. Tidak mengenaiku dan tidak menolongku, yang penting apa? Impas. Tidak ada pede, padahal sudah masuk surga. Padahal sudah mati syahid. Bakal mati syahid itu pun tidak pede. Ini sebagian orang, kita pasti masuk surga. Saya bisa dengar tadi ya ceramah ada. Tenang, wali fulan, habib fulan bisa matikan neraka jahanam. Yang benar aja. Ada-ada aja ya. Motif nerakanya mati begitu. Yang benar aja. Ya, kita aja enggak tahu masuk surga atau tidak. Wali tersebut entah masuk surga atau tidak, enggak ada yang tahu. Ya. Umar aja tidak pede, apalagi kita model seperti ini. Siapa yang bilang kalau ada orang lain masuk surga karena kelompok kita? Ya subhanallah. Jadi enggak usah berlebihan dalam beragama. Kita ikuti bagaimana nasihat-nasihat para salaf. Semakin mereka bertakwa, semakin mereka beriman, mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.